Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Anak sekalian yang berada di rumah masing-masing, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan khusyuk, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah dalam menjalankan puasa Ramadan ini sehingga mencapai derajat muttaqin. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa hadis yang berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat perlu adanya keseimbangan sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang pertama, Pak Alim sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Asakir radhiyallahu anhu. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an fa inna lid dunya balaghun ila al-akhirah wala takunu kullan 'alan nas. Hadis ini berkaitan dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita akan belajar bersama-sama isi kandungan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Pak Alim sampaikan isi kandungannya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, Pak Alim membacakan bahwa hadis tadi menjelaskan bukanlah orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar kepentingan akhirat. Sebaliknya, mengejar kepentingan akhirat sehingga meninggalkan kepentingan duniawi. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Ini terjemahan dari hadis riwayat Ibnu Asakir. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya sehingga melalaikan kehidupan dunianya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kita ibadah terus, sholatnya rajin, tekun. Itu memang perintah dari Allah seperti itu. Akan tetapi tidak dibenarkan kita meninggalkan urusan-urusan duniawi. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan Nabi pernah bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Berbuatlah
urusan duniawi, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kejarlah urusan akhiratmu. Seriuslah kepada urusan akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis Rasulullah itu menandakan bahwa menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat itu adalah sangat penting sekali. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua dari hadis tadi adalah yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang terpenting dalam Islam. Harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah sebagai tujuan hidup. Kita bekerja di dunia, ya, mementingkan dunia bukan semata-mata kita gila duniawi. Akan tetapi duniawi ini sebagai tangga kita untuk menuju kebahagiaan ukhrawi. Ini yang terpenting buat kita. Kita boleh bekerja terus, akan tetapi tidak boleh pekerjaan itu sehingga melalaikan kita masalah-masalah ukhrawi, sehingga melalaikan sholat, melalaikan baca Qur'annya, melalaikan sedekahnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian yang keempat, isi kandungan hadis tadi adalah dengan adanya perhatian yang seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang, balance, maka Allah akan berjanji akan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah. Barang siapa yang bisa menyeimbangkan antara urusan dunianya dengan urusan akhiratnya seimbang, maka Allah akan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita menginjak pada hadis yang kedua yang masih ada kaitannya dengan anjuran, ya, tentang keseimbangan hidup dunia dan hidup di akhirat, untuk menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, hadis riwayat dari Imam Muslim, yang bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khairun ifrit ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini, terjemahan atau arti dari hadis ini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Saya ulangi, mukmin yang kuat itu lebih dicintai atau dan lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif atau yang lemah.
Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Terus pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa isi kandungan dari hadis ini yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hadis ini mengajarkan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kemudian ajaran atau isi kandungan yang kedua dari hadis ini merupakan sebuah motivasi, ya, bagi orang-orang Islam khususnya untuk menjadi umat yang kuat, yang tidak lemah, yang tidak mudah ditindas. Ini isi kandungan hadis yang kedua. Yang ketiga, isi kandungan hadis tadi yang ketiga adalah bahwa kuat yang dimaksud dalam hadis tersebut itu bukan berarti orang itu kuat dalam hal fisik saja. Yang dimaksud hadis itu bukannya kuat ketika orang itu dikatakan kuat bisa mengangkat beban bertonton, itu baru kuat, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan kuat di sini, ciri-ciri kuat dalam hadis itu yang pertama adalah kuat imannya. Iman yang ada dalam dirinya itu sangat kuat sekali. Imannya teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun, baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan banyak orang maupun dalam keadaan tidak ada orang lain. Itu karena orang Islam yang imannya kuat, dia akan bisa membentengi dirinya terutama dari tipu daya syaitan. Yang kedua, yang dimaksud kuat di situ adalah kuat ilmunya. Orang ini punya ilmu yang banyak sehingga bisa membentengi dirinya. Karena ilmu itu sangat penting sekali dalam kehidupan di dunia maupun untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Ada hadis Nabi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau kebahagiaan dunia, mau kebahagiaan akhirat, maka dia harus punya ilmu. Ilmu itu harus diperbanyak. Jadilah manusia yang haus ilmu. Karena dengan ilmu itulah manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang paling tinggi di sisinya. Dalam Al-Qur'an sudah jelas dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini yang dimaksud kuat dalam hadis itu yang kedua, kuat ilmunya. Yang dimaksud kuat yang ketiga di sini adalah kuat ekonominya. Orang Islam dia punya kekuatan ekonominya, tidak fakir, maksudnya seperti itu. Maka dia tidak mudah untuk ditindas. Maka selain kuat iman, kuat ilmu, uangnya harus banyak, kuat ekonominya. Karena uang ini sebagai kekuatan untuk kita hidup di dunia. Hidup kecukupan sehingga akan dapat memperjuangkan Islam. Dengan uang kita banyak, kita bisa
memperjuangkan Islam, membuat pengajian-pengajian, menyediakan tempat untuk fasilitas kajian-kajian keislaman, seperti yang Siti Khadijah dulu, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau membantu Rasulullah untuk memperjuangkan Islam dengan harta beliau, karena Siti Khadijah ini salah satu wanita yang saudagar muslim kaya raya. Dia membantu Rasulullah dengan hartanya untuk memperjuangkan Islam. Ini yang ketiga. Yang keempat, di samping kuat ekonominya, dia kuat semangatnya, punya semangat yang kuat. Dan yang terakhir, kuat fisiknya. Kekuatan fisik ini ditaruh yang paling akhir. Ternyata kalau kita lihat urutannya, yang paling tinggi itu adalah kekuatan imannya. Setelah kekuatan iman, baru kekuatan ilmu. Setelah kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi. Kekuatan ilmu, ekonomi sudah, kemudian baru kekuatan semangat yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir baru kekuatan fisik. Ini yang termasuk kuat dalam hadis tadi. Minimal 4 hal ada dalam diri kita. Syukur-syukur 5 itu ada dalam diri kita. Iman kita kuat, ilmu kita banyak, uang kita banyak, semangat kita ada, dan fisik kita juga kuat. Itu yang paling sempurna sekali. Kemudian isi kandungan yang keempat, di sini dijelaskan bahwa setiap mukmin itu harus memiliki semangat yang kuat untuk berusaha mencapai cita-citanya. Cita-cita tidak akan tercapai kalau tidak punya semangat yang tinggi. Orang yang punya semangat tinggi, dia pasti akan terus belajar sehingga cita-citanya itu tercapai. Tidak ada orang yang malas, tidak punya semangat itu akan mencapai sebuah cita-cita. Yang kelima, isi kandungan dari hadis tadi, agar cita-cita yang mulia dapat tercapai, maka selain harus berusaha dengan semangat yang tinggi, maka harus diiringi dengan berdoa kepada Allah. Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan Allah ada sebuah hadis, orang yang tidak mau berdoa itu ada orang yang sombong. Kemudian hadis yang ketiga, itu hadis yang diriwayatkan yang masih ada kaitannya dengan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Itu hadis yang ketiga, yaitu hadis Imam Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam. Di situ dijelaskan, paling bacakan hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyi aquda ahadukum ahbalan fayaqulu hizmatan min hadabin fayabi'a Allahu bihi wajhahu khairun min ayat al-nas wa hiya amunya. Yang artinya, anak sekalian, hadis ini terjemahannya bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya maksudnya, dengan hasil jualannya itu lebih baik daripada
meminta-minta kepada orang lain, baik demi diberi maupun ditolak. Ini terjemahan dari hadis tadi. Intinya hadis tadi menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh mengandalkan orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang memberi itu lebih utama daripada orang yang meminta. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Wajib kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ada beberapa hal yang wajib kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hadis itu adalah sebagai motivasi dalam kehidupan kita supaya manusia atau umat Islam khususnya untuk selalu bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Tidak ada rasa ketergantungan kepada orang lain. Yang kedua, hadis ini menganjurkan kita untuk tidak rendah diri. Rendah diri itu tidak dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi yang dianjurkan dalam Islam yaitu rendah hati. Rendah itu artinya tidak sombong. Tawadhu. Untuk tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun harus mencari kayu bakar. Intinya, kalau kita bekerja, melakukan sesuatu, tidak usah mempunyai rasa rendah diri walaupun pekerjaan itu dianggap orang lain pekerjaan yang benar. Yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita lakukan dan pekerjaan yang hak. Yang ketiga, inti ajaran atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang ketiga adalah bekerja dengan semampunya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya jauh lebih mulia ketimbang meminta-minta kepada orang lain. Intinya kita harus mandiri. Tidak ada rasa ketergantungan pada orang lain. Ini namanya al-mu'minul qawiyun. Mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat. Nah ini dalam Islam. Dan seharusnya dijauhi oleh umat Islam. Makanya Rasulullah menganjurkan tangan di atas lebih baik tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Yang kelima, wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak menjadi beban orang lain. Intinya seorang muslim wajib bekerja. Ya, itu tadi hadis. Ketiga hadis tadi, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang Ibnu Asakir tadi mempunyai keterkaitan. Intinya sama, bahwa ketiga hadis tadi adalah hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Ya. Lebih mementingkan dunia tidak baik sehingga akhiratnya disampingkan. Mengutamakan akhiratnya belum sempurna karena meninggalkan urusan dunianya. Yang paling sempurna itu adalah antara dunia dan akhirat harus seimbang. Hadis yang pertama berkaitan dengan anjuran untuk menyeimbangkan hidup di dunia dan di akhirat. Hadis yang kedua mengandung motivasi, ya, agar umat Islam selalu mandiri, tidak punya ketergantungan pada orang lain. Dan hadis yang ketiga merupakan sebuah dorongan
umat Islam untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan menghindari perilaku meminta-minta pada orang lain. Demikian hadis yang bisa paling sampaikan yang berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terpenting pada kesempatan ini adalah mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Karena ada sebuah hadis, orang yang mempunyai ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.